Kenapa Amirul Mukminin mempercayakan madrasah Makkiyah kepada Ibnu Abbas? Perhatian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang pendidikan umat, bukan hanya untuk Madinah. Di kota-kota lainnya, Amirul Mukminin justru semakin giat menyelenggarakan pendidikan. Hal ini demi tersebarnya ajaran agama Islam dengan pemahaman yang lebih baik. Setelah mendirikan pendidikan di Madinah, maka perhatian Amirul Mukminin mengarah ke Mekkah, kota tempat pertama kali turunnya firman Allah. Jika madrasah di Madinah dipercayakan kepada sahabat Zaid bin Sabit, maka madrasah Makkiyah dipercayakan kepada sahabat Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas dikenal sebagai ulama dari golongan sahabat yang memiliki keahlian dalam bidang tafsir dan sekaligus periwayat hadis. Keahlian inilah yang membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mempercayakan madrasah di Mekkah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lahir pada kisaran 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Beliau merupakan salah satu sahabat yang berusia sangat muda, bahkan masih kanak-kanak ketika berinteraksi dengan Rasulullah. Ayahnya, Abbas bin Abdul Muthalib, baru turut berhijrah menjelang Fathu Mekkah. Namun, Ibnu Abbas merupakan sahabat yang memiliki keistimewaan. Rasulullah sendiri pernah mendoakannya secara langsung. Sebuah riwayat dari Ubaidillah bin Abi Yazid dan dari Ibnu Abbas menyebutkan sebuah kisah. Suatu ketika, Rasulullah masuk ke dalam kamar mandi. Ibnu Abbas kemudian meletakkan sebuah wadah berisi air untuk Rasulullah. Melihat adanya wadah berisi air, Rasulullah pun bertanya kepada orang-orang, "Siapa yang menaruh wadah ini?" Orang-orang memberitahu Rasulullah bahwa Ibnu Abbas yang melakukannya. Rasulullah kemudian berkata, "Ya Allah, berilah Ibnu Abbas pemahaman dalam agamamu." Peristiwa ini, meskipun terlihat sepele dan lumrah, ternyata menjadi bukti bahwa Ibnu Abbas memiliki kecerdasan sejak kecil. Sebagai anak kecil, ia mampu memahami kebutuhan orang lain tanpa perintah atau instruksi. Ia hanya melakukannya karena paham seseorang yang masuk kamar mandi pasti membutuhkan air. Peristiwa tersebut terjadi di rumah Sayyidah Maimunah binti Al-Harits, istri Rasulullah. Semenjak belia, Ibnu Abbas telah memiliki kedekatan dengan Rasulullah, bukan hanya kedekatan secara keluarga, tetapi juga pembelajaran. Ibnu Abbas telah terbiasa menghadiri majelis ilmu Rasulullah. Ibnu Abbas sendiri menuturkan bahwa ia pernah melakukan sholat malam bersama Rasulullah. Saat itu, Ibnu Abbas berdiri di belakang Rasulullah, tetapi Rasulullah menempatkan posisi Ibnu Abbas di samping beliau. Selesai sholat, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Apakah pantas seseorang sholat sejajar dengan engkau, Rasulullah SAW, orang yang dikaruniai Allah?" Rasulullah pun menjawab pertanyaan itu dengan doa, agar Allah menambahkan pemahaman dan ilmu untuk Ibnu Abbas. Keilmuan Ibnu Abbas telah menjadi pembicaraan para ulama. Rasulullah sendiri telah mendoakannya agar Ibnu Abbas menjadi seseorang yang memiliki pemahaman terhadap agama Allah dan tafsirnya. Ibnu Abbas telah berinteraksi dengan para sahabat lainnya sejak masa kanak-kanak. Doa Rasulullah telah mengantarkan Ibnu Abbas pada pemahaman terhadap agama, mengambil ilmu dari para sahabat utama, kemampuan ijtihad, kemampuan dalam ilmu fiqih, semangatnya dalam menyebarkan ilmu, dan kegemarannya dalam perjalanan. Abbas bin Abdul Muthalib, ayah dari Ibnu Abbas, pernah berkata kepada putranya yang masih kecil itu, "Wahai anakku, aku melihat Amirul Mukminin mendekatimu, menyendiri denganmu, dan meminta pendapatmu bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Oleh karena itu, jagalah 3 hal, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyebarkan aib, jangan sekali-kali mencoba berbohong, janganlah bergibah terhadap seseorang pun dimanapun." Berbagai kelebihan inilah yang membawa Amirul Mukminin pada keputusannya menunjuk Ibnu Abbas sebagai penanggung jawab lembaga pendidikan di Mekkah. Pada masa itu, perkembangan keilmuan Islam di Mekkah belum sebaik di Madinah. Padahal, inilah kota kelahiran Rasulullah, sekaligus turunnya ayat pertama. Selain itu, Mekkah adalah kota haji dan menerima kunjungan umat Islam dari berbagai penjuru. Dan pada masa itu, gelombang jamaah haji tidak hanya dari Arabia, tetapi juga dari Syria, Persia, dan Mesir. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun mempercayakan lembaga pendidikan Mekkah kepada sosok muda potensial yang bernama Abdullah bin Abbas. Sejak awal, Amirul Mukminin telah mendekatkan Ibnu Abbas ke majelisnya, mendekatinya, bermusyawarah dengannya, serta mengambil pendapatnya pada ayat-ayat yang sulit dipahami.
Ibnu Abbas yang masih muda dan kecil, namun pengaruh lingkungannya yang besar, telah membawa motivasi yang besar untuk tekun belajar, serta lebih giat lagi untuk mempelajari ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lainnya. Amirul Mukminin selalu menempatkan Ibnu Abbas bersama dengan sahabat-sahabat utama. Hal itu tidak akan terjadi kecuali karena pada diri Ibnu Abbas terdapat pemahaman, kualitas berfikir, serta ketelitian dalam pengambilan hukum. Ibnu Abbas pernah berkata, "Dahulu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersamaku dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Amirul Mukminin kemudian berkata kepadaku, 'Jangan berbicara sebelum mereka berbicara.' Apabila aku berbicara, Amirul Mukminin berkata, 'Kalian jangan mengalahkanku dengan mendatangkan pendapat anak ini yang belum dapat mengurus dirinya sendiri.' Ibnu Abbas sendiri dengan tingkat kesopanannya yang tinggi tidak akan berbicara sebelum dipersilahkan jika ada yang lebih tua. Amirul Mukminin merasakan hal itu, maka beliau memberikan semangat dan mendorongnya untuk berbicara sebagai memotivasi dan memberi semangat kepadanya terhadap ilmu. Amirul Mukminin membentuk majelis untuk mendengarkan pemuda dan mengajari mereka. Ibnu Abbas termasuk orang yang didahulukan oleh Amirul Mukminin. Pada suatu hari, di majelis tersebut dibacakan surah Al-Baqarah ayat 206 dan 207. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Setelah dibacakan dua ayat tersebut, Ibnu Abbas berkata kepada sebagian orang yang ada di sampingnya, "Dua orang berperang." Amirul Mukminin sempat mendengarnya dan berkata kepada Ibnu Abbas, "Adakah sesuatu yang engkau katakan?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukan apa-apa, wahai Amirul Mukminin." Amirul Mukminin pun bertanya lagi, "Apa yang kamu katakan? Dua orang berperang?" Ibnu Abbas pun akhirnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah orang yang jika diperintah untuk bertakwa kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Aku berpendapat, orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah memperbaiki perbuatan seseorang. Dia memerintahkannya bertakwa kepada Allah. Kemudian orang itu tidak menerima dan bangkit kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Kemudian orang itu berkata, aku mengorbankan diriku, maka berperanglah dua orang itu." Mendengar jawaban Ibnu Abbas, Amirul Mukminin berkata, "Harta pusakamu milik Allah." Amirul Mukminin seringkali bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sesuatu yang berasal dari Al-Quran, sembari berkata, "Menyelamlah layaknya seorang penyelam." Ketika Amirul Mukminin menghadapi masalah yang pelik, beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, telah muncul bagi kami masalah yang sulit. Kamu adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah ini." Amirul Mukminin pun mengambil pendapat dari apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Amirul Mukminin sendiri tidak memanggil siapapun selain Ibnu Abbas jika menghadapi persoalan yang sedemikian rumit. Salah satu sahabat yang masuk Islam pada era Mekkah, Sa'ad bin Abi Waqqash, pernah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang lebih cepat memahami, lebih banyak berfikir, lebih banyak ilmunya, dan luas kesabarannya selain Ibnu Abbas." Di lain kesempatan, Sa'ad bin Abi Waqqash juga pernah berkata, "Aku melihat Amirul Mukminin memanggil Ibnu Abbas untuk menyelesaikan masalah yang sulit. Saat itu, Amirul Mukminin berkata kepada Ibnu Abbas, "Diamlah di tempatmu, masalah yang sulit telah mendatangimu." Kemudian, Amirul Mukminin berkata kepada orang-orang di sekitarnya yang terdapat sahabat di Perang Badar, baik dari kaum Ansor maupun Muhajirin, "Kalian mempunyai pemuda. Dia memiliki lidah yang banyak bertanya dan hati yang berakal." Kesaksian lainnya juga disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. "Aku tidak melihat Amirul Mukminin mendahulukan orang lain daripada Ibnu Abbas." Pada masa-masa itu, Ibnu Abbas sangat sering bersama dengan Amirul Mukminin. Kepada pemimpin umat Islam, Ibnu Abbas sering bertanya dan belajar dari pendapat-pendapatnya. Hal itulah yang membuat Ibnu Abbas dikenal sebagai sahabat yang paling banyak memindahkan dan meriwayatkan tafsir serta ilmu dari Amirul Mukminin. Penunjukan Ibnu Abbas sebagai pemimpin madrasah di Mekkah ini terbukti tepat. Pada era sahabat, tradisi keilmuan di Mekkah tidaklah terlalu baik.
hingga kemudian setelah Ibnu Abbas menjalankan perintah Amirul Mukminin, tingkat keilmuan Mekkah semakin meningkat di akhir era Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa era Tabi'in, tradisi keilmuan Mekkah menjadi istimewa dengan hadirnya Hibrul Ummah atau tintanya umat dan Turjamanul Quran atau ahli tafsir Quran, yaitu Ibnu Abbas. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.